Angin malam di desa terpencil itu membawa aroma tanah basah dan kesepian. Namaku Arin, seorang gadis dari kaki gunung yang nekat merantau ke kota. Bukan untuk mencari cinta, bukan pula untuk bersenang-senang, melainkan untuk mengumpulkan uang demi mengobati ibuku. Setelah berbulan-bulan mencari pekerjaan ke sana kemari, akhirnya aku diterima sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah mewah milik seorang pengusaha kaya bernama Bapak Prabu. Awalnya semua terasa seperti mimpi, rumah megah, makanan lezat, dan gaji yang lumayan besar. Bapak Prabu adalah sosok yang karismatik, tetapi tatapan matanya menyimpan sesuatu yang sulit aku artikan. Beliau punya seorang putra tunggal, Wisnu, yang pendiam dan jarang terlihat. Sejak hari pertama, aku merasakan ada aura aneh di rumah itu. Dindingnya siuliala, berbisik, dan bayangan di sudut ruangan bergerak saat aku melintas. Puncak keanehan dimulai saat aku sering sakit. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kamu suka cerita ini, like videonya dan komen di bawah. Saksikan terus kisah-kisah seram lainnya di channel ini agar kamu tidak ketinggalan. Puncak keanehan dimulai saat aku sering sakit. Kepalaku pusing, badanku lemas, dan setiap malam aku mengalami mimpi buruk yang sama. Seekor ular hitam besar melilitku, mencoba mencekikku perlahan. Bapak Prabu, alih-alih khawatir, justru tersenyum misterius dan sering menawariku jamu khusus. Beliau bilang, "Ini jamu warisan keluarga, Nak, agar tenagamu kembali." Aku tidak pernah curiga, sampai suatu malam aku tak sengaja mendengar percakapan Bapak Prabu dengan seorang laki-laki tua yang datang ke rumah. Tumbal itu sudah siap, Ki, sehat walafiat dan darahnya murni, bisik Bapak Prabu. Aku terkejut, namun lebih terkejut lagi saat laki-laki tua itu menyobat naibet namaku. Tumbal. Apa? Untuk apa? Aku mulai merasa ketakutan dan kenangan akan mimpi burukku tentang ular hitam itu semakin nyata. 1 minggu kemudian, Bapak Prabu memanggilku ke ruang kerjanya. Beliau menawarkan sesuatu yang sungguh di luar dugaanku. "Arin, kau gadis yang baik, pekerja keras, dan cantik. Aku ingin kau menjadi menantuku," ujarnya dengan wajah penuh wibawa. "Menikahlah dengan Wisnu." Jantungku berdebar kencang. Menantu? Ini terlalu cepat dan ada sesuatu yang tidak beres. Aku menolak dengan halus. Namun Bapak Prabu tidak menerima penolakan. Wajahnya berubah gelap, dan untuk pertama kalinya aku melihat sisi lain dari dirinya. Matanya memancarkan amarah yang menakutkan, dan ia mengancam akan menghancurkan hidupku, termasuk ibuku. Jika aku menolak, terpaksa aku mengangguk. Namun hatiku hancur berkeping-keping. Misteri itu mulai terungkap saat malam hari. Aku menyelinap ke ruang kerja Bapak Prabu dan menemukan sebuah buku tua yang tersembunyi. Di dalamnya tertulis silsilah keluarga Prabu dan sebuah perjanjian mengerikan dengan makhluk gaib yang disebut ular penunggu. Setiap 100 tahun, keluarga mereka harus mempersembahkan seorang pengantin tumbal untuk menjaga kekayaan dan kekuasaan mereka. Tumbal itu harus seorang gadis perawan dengan darah murni. Dan aku, Arin, adalah tumbal yang sempurna. Di buku itu juga tertulis bahwa para tumbal sebelumnya yang merupakan menantu keluarga Prabu mati secara misterius. Tubuh mereka dingin dan pucat, dan di leher mereka terdapat bekas lilitan yang mirip dengan yang aku lihat dalam mimpi. Ketakutan menyelimutiku. Aku bukan hanya akan menjadi menantu, tetapi juga korban selanjutnya. Aku harus melarikan diri segera. Namun, melarikan diri tidak semudah yang aku bayangkan. Pintu dan jendela dikunci rapat, seolah-olah aku sudah menjadi tawanan. Wisnu, yang biasanya pendiam, kini sering datang menemuiku. Ia tak pernah bicara,
hanya menatapku dengan mata kosong, seperti robot yang diatur untuk mengawasiku. Di salah satu kesempatan, saat ia meninggalkanku sendirian, aku melihat keanehan lain. Di balik kemejanya, ada sebuah tato yang mirip dengan sisik ular. Pada malam hari yang ditentukan untuk pernikahanku, aku mengunci diri di kamar. Terdengar ketukan keras dari luar, tetapi aku tidak berani membukanya. Tiba-tiba, suara Bapak Prabu terdengar berbisik dari balik pintu. Kau tidak bisa lari dari takdir, Arin. Pengantin tumbal akan tetap menjadi tumbal. Itu sudah tertulis. Suaranya tak lagi seperti manusia, melainkan suara desisan yang mengerikan. Aku hanya bisa menangis ketakutan, pasrah dengan nasib yang menungguku. Suara pintu yang didobrak terdengar nyaring, dan aku melihat Wisnu berdiri di ambang pintu. Matanya merah menyala, dan di lehernya sebuah tanda lilitan ular muncul dan menghilang secara bergantian. Wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Ia tidak datang untuk menjemputku, tetapi untuk memberiku pesan. Lari, bisiknya. Suaranya parau dan lemah. Cepat, lari. Di belakang Wisnu, aku melihat sosok Bapak Prabu berdiri tegak. Matanya merah menyala. Ia tersenyum sinis, menatapku seperti seekor pemangsa yang menatap mangsanya. Kau sudah dengar, nak? Bahkan menantuku yang lain juga menyuruhmu lari, katanya. Tapi kau tidak akan bisa. Kemudian, sebuah tragedi terjadi. Tiba-tiba tubuh Wisnu tersentak dan lehernya seolah dililit oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia jatuh ke lantai, kejang-kejang, dan napasnya terputus. Matanya menatapku, memohon, dan kemudian kosong. Wisnu mati, menjadi korban dari perjanjian mengerikan yang telah memakan banyak korban. Ia adalah korban terakhir sebelum giliranku tiba. Aku menjerit, tak peduli dengan teriakan Bapak Prabu yang memerintahku untuk diam. Aku lari, melompat keluar dari jendela, dan tak peduli dengan luka yang kudapat. Aku berlari menembus gelapnya malam, tak peduli dengan beanggen-beanggen yang mengikutiku. Aku tak pernah kembali ke rumah itu. Bertahun-tahun berlalu, aku masih hidup dengan trauma. Ibuku meninggal, tidak terobati, dan aku selalu merasa bersalah. Aku tidak pernah bisa melupakan wajah Wisnu yang memohon, dan aku selalu bertanya-tanya, apakah ia benar-benar mati atau hanya menjadi bagian dari tumbal itu? Terkadang, saat aku melihat seekor ular hitam, aku merasa dingin dan takut, seolah-olah ular penunggu itu masih mengincarku. Dan suatu hari nanti, ia akan datang untuk menagih janji yang belum terpenuhi. Kisahku bukan tentang pernikahan, melainkan tentang perjuangan melawan takdir yang mengerikan. Tentang seorang gadis yang merantau dan hampir menjadi tumbal dari sebuah perjanjian gelap. Dan tragedi itu, sampai kapanpun, akan selalu menjadi bagian dari diriku. Terima kasih sudah mengikuti kisah Arin hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati, terutama saat berada di tempat yang baru. Jangan pernah menyerah pada kesulitan, dan teruslah berjuang demi kebenaran. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.